banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala, hanya yang didapatkan adalah haus dan lapar saja. Saum itu memiliki arti yang lebih umum, sedangkan siyam itu memiliki arti yang lebih khusus. Nah, kata saum, nadartu sauman, yang dimaksud dengan Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran yaitu puasa dari menahan berbicara, menahan diri yang pertama dari makan, menahan diri yang kedua dari minum, terus yang ketiga menahan diri dari berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin, imamil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti apa yang telah saya sampaikan, kita memasuki bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan atau syahrus siyam, bulan puasa. Apa perbedaan kata siyam dengan saum? Yang dikatakan oleh Nabi, as-saumu junnah. Ya. Apa yang dimaksud siyam dan saum itu sama? Menurut pakar bahasa Arab, ya, siyam itu memiliki kata berbeda daripada kata saum. Nah, jika kita mengenal kata saum, saum itu lebih umum. Orang yang menahan diri dari tidak berbicara, itu kata orang Arab dinamakan saum. Orang yang menahan diri dari melakukan hal-hal yang buruk, itu juga dikatakan saum. Orang yang menahan diri dari apapun, itu dikatakan saum. Jadi saum ini, saumun ini lebih umum, punya arti lebih umum, punya makna yang lebih umum. Nah, malah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang ummi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu Sayyidah Maryam. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang Sayyidah Maryam, yang dimana Sayyidah Maryam diperintahkan oleh Allah, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu sauman falan ukallimal yawma insiya. Ketika Allah mengatakan kepada Sayyidah Maryam, makan dan minumlah dan bersenang hatilah kamu, wahai Maryam. Ketika Allah mengatakan seperti itu, lalu dan katakanlah, kata Allah, katakanlah Maryam, ketika orang-orang mengatakan tentang cacian makian kepadamu, katakanlah, inni nadartu sauman, sesungguhnya saya sedang berpuasa, falan ukallimal yawma insiya, saya tidak akan berbicara kepada satu orang pun, kepada siapapun. Nah, kata saum, nadartu sauman, yang dimaksud dengan Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran yaitu puasa dari menahan berbicara. Jadi kata saum ini lebih umum, boleh digunakan untuk menahan. Ketika kita mau memukul orang misalkan, kita tahan, itu juga dikatakan saum. Nah, baik. Lalu apa perbedaannya dengan siyam? Nah, kalau siyam ini lebih khusus kepada berpuasa, menahan diri yang pertama dari makan, menahan diri yang kedua dari minum, terus yang ketiga menahan diri dari berhubungan seks, ya, atau berhubungan intim. Jadi ketiga-tiganya ini adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Ketika kita bisa menahan dari tiga-tiganya, maka kita dinamakan orang yang siyam, orang yang berpuasa. Jadi saum itu memiliki arti yang lebih umum, sedangkan siyam itu memiliki arti yang lebih khusus. Maka kata Nabi SAW, kedua-duanya harus kita laksanakan agar kita dinamakan orang yang betul-betul berpuasa. Saum dan siyam, menahan diri dari tidak berbicara buruk, menahan diri dari hati berprasangka tidak baik kepada orang lain, menahan diri dari mata melihat hal-hal yang sesuatu yang haram,
Selain dari itu juga siam kita lakukan di bulan puasa ini, yaitu menahan diri dari lapar dan haus dan menahan diri dari berkumpul dengan istri. Maka kedua-duanya ketika kita menahan, insya Allah puasa kita akan sempurna. Maka kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'ats. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala, hanya yang didapatkan adalah haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia bisa menahan dari lapar dan haus, tapi tidak menahan hati dan mulutnya atau matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan orang-orang yang benar-benar kuat, betul-betul kuat menjalankan ibadah puasa, baik secara shaum ataupun secara siam, sehingga kita mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya selaku keluarga Majelis MDS Sumber Uringin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.